selesai. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk materinya sudah saya share di grup WA. Ada 3 file seperti Excel-nya, file PPT, dan file tabel. Nanti kita coba membaca tabelnya juga, nggih. Baik Bapak Ibu, di sini saya mohon izin tidak menggunakan kamera karena kebetulan sinyal di tempat saya sedang hujan, naik turun, sehingga saya matikan kamera dulu. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen untuk PPT-nya. Bapak Ibu sudah terlihat PPT saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Matur nuwun nggih. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan sharing terkait tentang korelasi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa yang sudah memahaminya, ada yang sudah sering menggunakannya, atau mungkin sudah mempelajarinya. Di sini kita mencoba bersama-sama lagi untuk belajar bersama terkait tentang analis korelasi. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa untuk korelasi sendiri yaitu satu hubungan, saya tanda merah antara dua variabel atau lebih. Minimal ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu yang sudah pernah kita singgung, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikatnya. Kalau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Contoh kalau variabel terikat yaitu hasil belajarnya, atau mungkin suatu kemampuan yang dilihat, artinya hasilnya nantinya. Kalau variabel bebas, contohnya misalkan kita melihat dari sisi keaktifan dari si siswa kita, keterampilannya, kemudian motivasinya, itu variabel-variabel yang mengaruhinya. Jadi di sini hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua. Nah, jenis korelasi berdasarkan data yang dianalisis dan dipelajari dalam materi ini nanti korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Nah, nanti kita akan fokus untuk prakteknya di korelasi Pearson-nya di sini. Tapi perlu saya sampaikan juga terkait tentang korelasi Spearman. Artinya untuk wawasan bagi Bapak dan Ibu juga, sehingga di sini ada korelasi Pearson dan ada korelasi Spearman. Nah, sebagai contoh secara umum, di sini ada yang masuk, saya admit dulu. Sebagai contoh, yaitu hubungan antara jumlah tenaga kerja dan penerima perusahaan. Kemudian hubungan antara motivasi kerja dengan kinerjanya bagaimana. Ini hanya sebagai contoh saja suatu korelasi atau satu hubungan. Yang pertama terkait tentang jumlah tenaga kerja dengan penerimaan perusahaan. Tentunya penerimaan terkait income-nya. Kemudian hubungan antara motivasi kerja dan kinerja. Nah, kemudian untuk proses analisis korelasi, seperti biasa di sini kita menyusun hipotesis terlebih dahulu dari kajian teoritis dan fenomena penelitian atau yang sedang kita lihat. Kemudian kriteria pengujiannya. Nah, kriteria pengujiannya nanti seperti apa? H0 ditolak atau H0 diterima, kriterianya seperti apa nanti bisa kita lihat bersama. Kemudian mendapatkan data dari variabel yang diamati dalam penelitian misalnya. Jadi kita melihat dari si variabelnya, misalkan tadi motivasi terhadap kinerja atau di dalam kelas, keaktifan siswa terhadap misalkan hasil belajarnya misalkan. Artinya keaktifan ini sebagai variabel bebasnya dan hasil belajarnya sebagai variabel terikatnya. Dan tentunya di sini bisa diamati keaktifannya. Bisa dengan lembar observasi kita bisa membuatkan instrumennya dulu, kemudian nanti misalkan aktif bertanya. Nah, aktif bertanya di situ nanti seperti apa? Misalkan dibuatkan rubrik dengan skala Likert. Misalkan nilai 1 tidak pernah bertanya, nilai 2 bertanyanya sekali, nilai 3 bertanyanya 2 kali, nilai 4 bertanya 3 kali, nilai 5 lebih dari 3 kali. Artinya itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan para peneliti nantinya. Dalam hal ini Bapak Ibu nanti saat menyusun tesis nanti. Kemudian menghitung koefisien korelasi rho, bacanya di sini rho atau R antar variabel. Jadi kita nanti akan mencari koefisiennya rho ataupun R-nya antar variabel.
Kemudian menguji statistik dengan uji T dua pihak. Nah, dulu sudah pernah kita singgung antara satu pihak dan dua pihak. Nah, kita nanti akan menggunakan uji T dua pihak. Koefisien korelasi. Kemudian memberikan keputusan atas hasil uji T. Nah, setelah kita tahu kriterianya, maka kita bisa memberikan keputusan dan kita menyimpulkan berdasarkan dari hasil hipotesisnya tadi. Nah, kemudian ini contoh scatter plot dan korelasi. Scatter plot itu satu grafik, satu grafik yang gambarnya menyerupai grafik lurus. Kalau kita pernah melihatnya di sini, misalkan ini ada suatu garis. Ini misalkan Y kalau kita dalam absis. Nah, ini merupakan garis linearnya. Nah, garis linearnya nanti akan mengarahkan scatter plot. Nah, saat di sini kita lihat gambarnya di sini, saat arahnya ke atas, nah dia korelasinya positif. Tapi saat arahnya dia turun seperti ini, korelasinya negatif. Dan kemudian saat di sini acak, artinya dia tidak berkorelasi. Nah, nanti tergantung dari datanya seperti apa. Saat kita hubungkan antara X dan Y-nya, misalkan X di sini dan nilai Y di sini, kita hubungkan nanti akan membentuk pola seperti apa. Kalau pola yang pertama ini, dia korelasi positif. Kalau membentuk polanya kedua ini, dia bentuk korelasi negatif. Tapi kalau dia tidak berpola, artinya menyebar seperti yang kita lihat ini, nah maka dia tidak berkorelasi. Ini gambaran secara gambarnya. Nah, sifat penting korelasi. Yang pertama, koefisien korelasi populasi dinotasikan dengan rho, sedangkan koefisien korelasi sampel dinotasikan dengan R. Jadi, rho ini untuk data populasi atau semua data yang kita ambil, kemudian R kita gunakan data sampel. Nah ini, seringnya kita dalam melakukan uji di sini untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel kita ambil itu biasanya kita dari sampel, karena biasanya kalau kita ambil semuanya akan kesulitan, maka kita bisa ambil sampel sehingga saya digunakan dengan R. Kemudian yang kedua, koefisien korelasi bernilai antara -1 sampai 1. Seperti tadi saya sampaikan, ada yang berkorelasi positif dan negatif. Nah, jika dia mengarah -1 berarti berkorelasi negatif. Kalau mengarah ke +1 berkorelasi positif. Kemudian ketiga, koefisien korelasi bersifat simetrik. Artinya koefisien korelasi X dan Y sama dengan koefisien korelasi Y dan X karena dia bersifat simetrik. Sehingga kalau kita melihat tabel, biasanya kalau kita tabel R itu ada yang mulai negatif sampai 0 sampai positif. Kemudian yang keempat, jika X dan Y yang diamati adalah dua variabel yang saling bebas, maka RXY sama dengan 0. Karena X dan Y itu nantinya saling bebas. X misalkan variabel bebasnya, Y variabel terikatnya. Kemudian koefisien korelasi mengukur derajat hubungan dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Jadi tidak bisa seperti itu karena dia saling bebas tadi di poin keempat ini. Kemudian korelasi digunakan untuk mengukur keterkaitan dua variabel yang secara teoritis dibenarkan. Jadi ini untuk mengukur keterkaitan antara dua variabel. Nah, di sini ada beberapa jenis korelasi. Yang pertama, korelasi tunggal atau RXY, yaitu sebuah variabel bebas dan sebuah variabel terikat. Artinya hanya X dan Y, misalkan variabel bebasnya X, variabel terikatnya yaitu Y. Yang kedua, korelasi ganda RY12, artinya beberapa variabel bebas, X-nya ini lebih dari satu, misalkan di sini ada X1, X2 misalkan, dan sebuah variabel terikat yaitu nilai Y-nya.
Kemudian ada korelasi parsial RY12. Artinya satu variabel bebas atau X1 dan sebuah variabel terikat. Tetapi di sini dengan mengontrol beberapa variabel bebas yang lain. Jadi ini korelasi parsial. Biasanya kalau pada korelasi parsial ini variabel-variabel yang lain selain variabel bebas dan variabel terikat itu ada variabel moderator, ada variabel intervening. Kalau kita ingin melihat lebih jauh lagi, tapi di sini kita kenalkan variabel bebas dan variabel terikat dulu. Variabel bebas itu yaitu yang sama tadi, yaitu variabel yang mempengaruhi hasil belajarnya, atau dalam hal ini variabel terikat. Dan variabel terikat berarti variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Artinya di sini sesuai dengan variabel yang diambil oleh Bapak Ibu nantinya. Artinya variabel-variabelnya yang diambil, misalkan tadi saya contohkan, variabel bebas misalkan kita ambilkan keaktifan atau motivasi atau yang lain, sedangkan kalau variabel terikat misalkan hasil belajarnya. Jadi ini jenis-jenis korelasi. Tapi saya kenalkan semuanya, tapi nanti kita bahas secara rinci di Excel hanya salah satu saja di sini. Nah, ini rumus korelasi tunggalnya RXY sama dengan N kali jumlah X kali Y dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi akar N kali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan kali N kali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y kuadrat Y dikuadratkan. Nah, ini Bapak Ibu untuk korelasinya atau hubungannya. Jika dia hasil RX-nya atau R-nya 0, berarti tidak ada korelasi atau acak seperti gambar tadi yang saya contohkan, dia acak datanya. Kemudian kalau nilainya kurang dari 0,4, berarti korelasinya sangat rendah. Kemudian kalau 0,4 sampai 0,55, korelasinya rendah. Kemudian kalau 0,55 sampai 0,7 sedang, 0,7 sampai 0,9 tinggi, dan lebih dari 0,9 sangat tinggi. Nah, ini ada beberapa versi Bapak Ibu. Kalau ini saya ambilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang detail. Ada juga yang hanya melihat korelasinya rendah, sedang, dan tinggi. Misalkan jadi ada yang menunjukkan hanya misalkan korelasi tinggi, kemudian korelasi sedang, dan korelasi rendah. Nah, ini masing-masing juga akan berbeda tergantung rujukannya. Misalkan rendah yaitu antara 0 sampai katakan 0,4. Misalkan di sini 0,5 sampai 0,8. 0,9 di sini sampai 1 misalkan. Ada yang seperti ini juga. Jadi tergantung rujukan yang diambil. Nah, sementara di sini saya gunakan yang lengkap dulu di sini. Ada yang tidak ada korelasi sampai yang sangat tinggi sehingga nanti lebih enak. Nah, kemudian sebagai contoh Bapak Ibu di sini diketahui X sebagai variabel bebas, misalkan di sini motivasi belajar, dan Y sebagai hasil belajarnya, Y ini sebagai variabel terikatnya. Jadi X ini sebagai variabel bebas, kemudian Y ini sebagai variabel terikatnya. Jadi X variabel bebasnya itu motivasi belajar dan Y sebagai hasil belajar. Nah, berapa besar hubungan dua variabel ini dan apakah hubungan tersebut signifikan? Nah, ini contoh datanya Pak Ibu. Nanti kita akan bersama-sama di Excel. Ini saya terangkan terlebih dahulu. Jumlah banyak data di sini ada 10. Data variabel X-nya atau motivasi belajar itu
2, 4, 6, 6, 8, 8 sampai 10. Kemudian hasil belajarnya atau Y itu 10, 20, 50, 60, 65, 75, 70, 81, 85. Nah, kemudian untuk membantu perhitungan di sini X dikuadratkan, Y dikuadratkan, kemudian X kali Y masing-masing di sini sudah diperoleh hasilnya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, dari data ini kita bisa melihat korelasinya. Pertama, hipotesisnya yang diajukan yaitu HO-nya atau H0-nya RxJ sama dengan 0, artinya kedua variabel tidak ada korelasi. Untuk H-nya RxJ tidak sama dengan 0, artinya kedua variabel ada korelasi. Kriterianya di sini, terima H0 jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Ini kriteria yang kita gunakan nantinya. Nah, ini data dari tabel tadi yang saya tunjukkan tadi ini, jumlah-jumlahnya sudah saya pindahkan ke sini. Jumlah X-nya, jumlah X kuadrat, jumlah Y, jumlah Y kuadrat, jumlah X kali Y-nya. Nah, kemudian kita hitung, kita masukkan dalam rumus yang sudah ada, kita masukkan hasilnya 0,981. Nah, 0,981 ini kita lihat dari tabel tadi. Nah, ini 0,91 artinya dia ada di sini sehingga dia korelasinya sangat tinggi untuk R-nya. Nah, kemudian kita cari T hitungnya apakah dia signifikan atau tidak signifikan. Nah, untuk bisa T hitung kita gunakan hasil R tadi kali akar N-2, N itu banyak data, dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Sehingga sama dengan 0,981 akar. Karena banyak data dari 10, sehingga dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi 0,962. Hasilnya 14,23. Kemudian untuk melihat T tabelnya Bapak Ibu, dengan alfa 0,05% atau 0,05 atau 5% di sini ya, atau sama dengan 5%. DK-nya N-2 karena banyak data itu 10 sehingga 10 kurangi 2. Nah, untuk membaca datanya, pastikan di sini sudah diketahui alfanya 0,05, DK-nya berarti di sini sama dengan 8. Nah, kita coba buka bersama-sama tabelnya yang sudah saya share, nggih. Nah, ini tabelnya Pak Ibu. Kita cari DF di sini, DF atau DK. DF itu degree of freedom, DK atau DK yaitu derajat kebebasan. Nah, kita cari ke 8. Nah, ini Bapak Ibu sudah kita peroleh yang 8. Nah, kemudian alfanya tadi yaitu 0,05. Nah, kita ada dua Bapak Ibu, yang atas dan yang bawah. Nah, kita pilih yang bawah karena kita gunakan yang uji T2 pihak. Kita lihat di sini. 0,5 yaitu ini, Bapak Ibu. Kemudian kita turun ke bawah ke sini sampai angka yang urutan 8 tadi. Sehingga kita peroleh di sini Bapak Ibu. 2,306. Jadi coba saya ke arah ke bawah. Kemudian dari 8 di sini ke samping kanan. Nah, perpotongannya ketemu di 2,306. Kita lihat di 2,306 sama gitu. Jadi sekali lagi untuk membaca tabelnya Bapak Ibu, kita buka tabel T yang sudah saya share. Kita melihat alfanya 0,05, DK-nya yaitu 8. Sehingga kita buka tabelnya. Oh ya, untuk tabel ini terlihat di Bapak Ibu nggih. Terlihat Pak, terlihat. Oh nggih. Iya, terlihat. Ini tabelnya tadi guys, saya ulang kembali. Kita alfanya 5% atau 0,05, DK-nya yaitu N dikurangi 2, N yaitu banyak data dari 10 kurangi 2 sama dengan 8. Sehingga kita cari di sini
Yang pertama, cari angka 8 di DF ini, degree of freedom, atau DK. Ke bawah, 8 ketemu, tarik ke kanan. Nah, kemudian yang atas, ada 2, atas dan bawah. Nah, untuk yang atas ini, untuk yang uji satu pihak, yang sudah pernah kita bahas. Yang kedua atau yang bawah itu yang uji dua pihak. Nah, karena kita menggunakan uji dua pihak, maka kita pilih yang bawah, cari yang 0,05. Nah, ketemu di sini, tarik ke bawah sampai ke perpotongan tadi. Nah, ternyata dapatkan 2,306. Sehingga di sini kita peroleh 2,306. Nah, artinya kita sudah peroleh T hitung dan kita peroleh T tabel. Sehingga kita lihat ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya H0 ditolak. Karena H0 ditolak, kita kembali ke atas tadi uji hipotesis. Ini H0 ditolak, maka HA diterima. Artinya kedua variabel ada korelasi. Ya. Karena H0 ditolak, maka ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Ini kesimpulannya. Nanti kita praktekkan bersama-sama di Excel. Nah, kemudian yang kedua di sini ada korelasi ganda. Nah, untuk korelasi ganda di sini saya jelaskan juga untuk paling tidak minimal untuk wawasan kita bersama, nggih. Walaupun nanti di Excel kita lebih fokus di yang tadi, yang tunggal. Nah, di sini untuk rumus yang digunakan yaitu RY12, artinya akar R1Y kuadrat tambah R2Y kuadrat dikurangi, karena di sini ada 2Y, sehingga Y yang pertama dan yang kedua, kurangi 2 R1Y kali R2Y kali R12 gabungannya. Nah, ini RY12 korelasi antara X1 dan X2 dengan Y, kemudian R1Y korelasi antara X1 dengan Y. Nah, untuk melakukannya dengan uji F, di mana uji F ini R kuadrat bagi M, R-nya yang tadi yang kita cari, M yaitu banyak variabel bebas, yaitu X-nya, X1, X2, sampai Xn misalkan, dibagi 1 dikurangi R kuadrat per N besar, kurangi M, kurangi 1 M sendiri banyaknya individu. Nah, ini sebagai contoh, Bapak Ibu, di sini misalkan akan meneliti hubungan antara ketekunan dan kecerdasan dengan prestasi belajar. Misalkan ketekunan saya simbolkan X1, kecerdasan X2, artinya X1, X2 ini sebagai variabel bebasnya, kemudian prestasi belajar sebagai variabel terikatnya atau saya simbolkan Y. Sehingga di sini datanya banyak data 1 sampai 8, misalkan di sini X1 variabel yang pertama, ini variabel yang kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini untuk menyelesaikannya kita butuh yaitu X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, kemudian X1 kali X2, X1 kali Y, X2 kali Y. Nah, kita tinggal memasukkan saja data X1, X2-nya sudah ada, tinggal X kuadrat berarti 2 kali 2, 4. Tinggal ke bawah sama, kemudian X2 juga sama, 3 kali 3, 9, ke bawah sama, Y kuadrat juga sama, X1 kali X2 tinggal X1 kali X2, kemudian X1 kali Y, X2 kali Y, sehingga kita peroleh data tabel bantuan seperti yang ada di layar kita masing-masing. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus tadi, Bapak Ibu. Ternyata untuk RY1 kita peroleh 0,91, RY2 kita peroleh 0,93 untuk perhitungan ini. Nah, di sini jadi RY12 kita masukkan ke rumusnya Bapak Ibu, kita peroleh 0,93. Jadi ini jawabannya di bawah ini yaitu 0,93. Nah, maka uji signifikansinya menggunakan uji F yang seperti tadi Bapak Ibu, R kuadrat per M ini yaitu banyak variabel ya, ada 2 berarti X1 dan X2 tadi. 1 kurang R kuadrat bagi N
besar kurangi M kurangi 1. Kita peroleh yaitu 15,36. Kemudian untuk F tabelnya yaitu 5,76. Nanti kita bandingkan antara F hitung ini 15,36 dengan F tabel lebih besar mana, nanti keputusannya bagaimana, sehingga kesimpulannya sesuai dengan keputusan yang ada. Ini tidak saya bahas detail, hanya saya kenalkan saja ke Bapak Ibu. Termasuk juga untuk korelasi parsial Bapak Ibu. Misal kita akan mengetahui hubungan antara tingkat ekonomi X1 dengan indeks prestasi Y. Nah, peneliti ingin mengetahui variabel bebas lain, misalkan EQ-nya. Jadi Bapak Ibu misalkan fokus yaitu di X1-nya yaitu tingkat ekonomi dan indeks prestasinya yaitu Y. Tetapi Bapak Ibu ingin melihat selain variabel X1 mengaruhi enggak di situ, maka misalkan kita ambil EQ-nya sebagai X2. Sehingga dengan rumus di korelasi parsial ini Bapak Ibu RY12, kemudian kita gunakan uji T atau T hitungnya. Jadi T hitung di sini sama dengan RY12 hasil urutan ini nantinya kali akar N kurangi 3 atau banyaknya data kurangi 3 dibagi akar 1 dikurangi RY12 kuadrat. Ini rumus untuk korelasi parsial. Nah, ini kita peroleh yaitu 0,36. Kemudian di sini yang RY21 dengan rumus yang tadi ini sama, saya masukkan, dapatkan 0,53. Nah, sehingga saat uji signifikansi, tadi ada dua, yang pertama, yang untuk yang RY12 ini, kemudian yang kedua untuk yang RY21. Sehingga dapatkan di sini T hitungnya masing-masing 0,863, yang kedua 1,398. Sehingga nilai T tabelnya di sini dengan alfa 5% atau 0,05 dan banyak data yaitu DK-nya itu 5, kita peroleh 2,571. Sehingga nanti antara T tabel dengan T hitung ini mana yang lebih besar, sehingga keputusannya bagaimana, apakah diterima atau ditolak. Nanti disimpulkan. Nah, ini cara garis besarnya Bapak Ibu untuk daerah penolakan dan penerimaan H0. Ini yang reject H0 yang saya merah ini, yang baik kanan ataupun kiri itu merupakan daerah penolakan H0. Dan yang hijau ini merupakan daerah penerimaan H0. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu T tabel di sini nilainya berapa. Apakah nanti dia T hitungnya di antara di dalam sini atau di luar yang di sini, nanti itu akan diterima atau ditolak. Jadi misalkan di sini T hitungnya berada di sini, maka dia berada di dalam daerah penerimaan H0. Tapi kalau misalkan T hitungnya ada di yang dimerahi di sini, T hitung, nah di sini misalkan T hitung, maka dia berada di daerah penolakan H0. Kalau kita melihat dari sisi gambarnya. Nah, ini nanti T tabelnya di sini. T tabelnya. Oke. Kemudian yang kedua ada korelasi rank Spearman, walaupun nanti di Excel tidak kita bahas detail, tapi perlu saya kenalkan ke Bapak Ibu supaya nanti punya gambaran terkait korelasi rank Spearman. Jadi di sini yang pertama memiliki kesamaan karakteristik dengan korelasi Pearson yang kita bahas tadi. Tetap data yang digunakan dalam korelasi Spearman adalah data ordinal sama. Data ordinal itu contohnya yang seperti ini, sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, kurang setuju 2, setuju 1. Ini merupakan data ordinal, artinya data ordinal itu data yang diperhatikan urutannya. Artinya tidak bisa dibolak-balik. Beda dengan data nominal. Kalau data nominal, contoh misalkan kalau Bapak Ibu pernah mengisi survei, kadang ada dituliskan agama misalkan 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu. Nah, artinya 1, 2, 3 ini tidak diperhatikan urutannya, posisinya sama secara hukum. Nah, kemudian hanya penulisan saja di situ. Contoh juga misalkan Bapak Ibu, misalkan ada keterangan 1, 2 untuk dilingkari, 1 pria, 2 wanita misalkan. Nah, maka 1, 2 ini juga
Hanya melambangkan saja, bukan berarti yang satu lebih dari dua atau dua lebih dari yang satu. Itu data nominal. Nah, kalau ordinal ini diperhatikan berurutannya 1, 2, 3, 4, 5 ini, sehingga tidak bisa kita balik 1 tidak setuju 5 misalkan, maka itu tidak bisa dibolak-balik. Artinya urutannya diperhatikan. Itu dinamakan sebagai data ordinal. Nah, untuk rumus korelasi Spearman sendiri yaitu 1 dikurangi 6 kali sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. DI sendiri yaitu selisih pasangan rank yang berkaitan dengan pasangan data dari X dan Y-nya. N yaitu banyaknya pasangan rank. Nah, kita nanti akan coba lihat di contohnya. Nah, proses analisis korelasi Spearman yaitu menyusun hipotesis dari kajian teoritis dan fenomena penelitian. Kriteria pengujian, kemudian menyusun data dan membuat tabel analisis, kemudian menghitung koefisien korelasi rho atau R antar variabel, menguji statistik yaitu dengan uji dua pihak, koefisien korelasi, memberikan keputusan atas hasil uji T-nya, dan menarik kesimpulan dari hasil keputusan tadi, dari hubungan variabel, antar variabelnya. Sebagai contoh, Bapak Ibu, biar lebih jelas, terdapat 10 keluarga yang disurvei untuk ditanya pandangannya tentang program KB, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Data diukur dengan skala ordinal sebagai berikut. Sangat setuju, setuju, sampai tidak setuju. Di sini saya misalkan suami itu X, istri itu Y. Nah, maka pertama kita hipotesis terlebih dahulu bahwa rho S, kedua variabel tidak ada korelasi kalau sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, kedua variabel ada korelasi. Kemudian kriterianya, terima H0 jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Ini hasil perhitungan datanya, ini Bapak Ibu, datanya, jumlahnya, ini DI-nya, nah ini RX-nya. Nah, dari mana dapat RX dan RY-nya? Nah, kita akan coba bersama-sama melihatnya. Nah, caranya seperti Bapak Ibu, cara menyusun datanya, data yang ada ini yaitu X3425321245, kita urutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, urutan ke-1, ini nomor 1, urutan kedua yaitu 2, urutan ketiga yaitu 2, urutan keempat yaitu 2, datanya ya. Urutan kelima yaitu 3, urutan ke-6 yaitu 3, sampai urutan terakhir yaitu urutan ke-10 yaitu 5. Nah, kita ranking, ya kita rank. Nah, nilai rank datanya berarti data yang pertama itu yaitu hanya satu saja. Ini. Kemudian data yang angka 2 di sini yaitu pada urutan 2, 3, 4, sehingga di sini 2 tambah 3 tambah 4 bagi 3. Artinya data yang kedua, ketiga, keempat, karena ada 3 data bagi 3, sehingga sama dengan 3, karena 2 tambah 3, 5, tambah 4, 9, bagi 3 sama dengan 3. Kemudian yang 3 ada 2, yaitu pada urutan ke-5 dan urutan ke-6. Sehingga karena 2 berarti 5 tambah 6 bagi 2 yaitu 5,5. Kemudian yang angka 4 yaitu pada urutan 7 dan 8 ada 2, sehingga 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Kemudian angka 5 yaitu pada urutan 9 dan 10, sehingga di sini 9 tambah 10 bagi 2 yaitu 9,5. Nah, ini masih nilainya Bapak Ibu, sehingga kita kembali ke data ini. Nah, yang pertama di sini yaitu 3. Untuk 3 tadi yaitu 5,5 ya. Sehingga kita tulis 5,5. 4. Nah, 4 di sini kita lihat tadi 7,5. Kita tuliskan di sini 7,5. Kemudian 2 kita lihat yaitu 3. Sehingga kita tulis di sini yaitu 3 dan seterusnya Bapak Ibu. Ini untuk ranknya.
Begitu pula caranya dengan cara yang sama untuk yang Y. Untuk yang Y. Ini Bapak Ibu yang Y, kita urutkan datanya, kemudian setelah urut kita lihat urutan yang pertama 3, urutan kedua juga 3, urutan ketiga juga 3. Urutan keempat yaitu 4 sampai urutan ke-7, kemudian urutan ke-8 sampai 10 yaitu 5. Mas dengan cara yang sama kita peroleh yaitu RY ini. Nah, DI kuadrat atau ini berarti RX kurangi RY. I ini merupakan data yang pertama sampai ke N, sehingga 5,5 dikurangi 9 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 12,25. 7,5 dikurangi 2 dikuadratkan. Hasilnya kita peroleh 30 ini. Dan seterusnya Bapak Ibu, sehingga dapatkan hasil yang sesuai. Nah, kemudian kalau sudah kita peroleh datanya, tinggal kita masukkan Bapak Ibu. 1 dikurangi 6. Jumlah DI kuadrat tadi sudah diperoleh ini Bapak Ibu. 89,5 bagi N yaitu banyak data 10 kali N kuadrat berarti 100, 10 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0,458. Ini untuk koefisien korelasi rank eksperimennya. Nah, tak hitungnya kita mencari R kali akar N min 2 dibagi akar 1 dikurangi R S kuadrat, sehingga diperoleh hasil yaitu 1,457. Nah, untuk tabelnya alfanya masih sama 0,05, DK-nya N min 2, E-nya 10 tadi sehingga 8. Sehingga ini sama dengan 8. Nah, kebetulan angkanya sama sehingga kita cukup melihat tabel masih sama 8 ini tarik kanan, kemudian karena uji dua pihak 0,05 ini tarik ke bawah, kita peroleh 2,306. Nah, sehingga kita bandingkan antara T hitung dengan T tabelnya, mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, ternyata T hitung di sini lebih kecil daripada T tabelnya. Artinya apa? Harus diterima. Karena harus diterima, kesimpulannya tidak ada korelasi yang signifikan antara suami dan istri tentang program KB yang baik. Ini berdasarkan data yang ada. Nah, kemudian ini cara gambarannya, yang merah ini yaitu daerah penolakan H0 kanan kiri, yang hijau ini daerah penerimaan H0. Nah, ini terkait materi korelasi. Tadi sudah saya sampaikan ada yang parsial, ada yang ganda, dan ada yang persen dan eksperimen. Nah, kita nanti akan fokus di yang persen di Excel-nya. Oke, saya buka Excel-nya. Sebelum saya lanjutkan ke Excel, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Monggo saya persilakan dulu kalau ada yang disampaikan sebelum saya lanjutkan di Excel-nya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak. J, Bu. Tadi terkait dengan korelasi ya Pak ya. Kalau misalkan tesis saya itu kan ada 2 metode Pak. Tapi artinya dengan 2 variabel bebasnya 2, Y-nya 1, itu berarti pakainya korelasi ganda atau gimana Pak? Gini Bu, kalau metode dengan variabel itu 2 hal yang berbeda Ibu. Jadi, dua hal yang berbeda. Kalau metode kan caranya Bu, nanti yang di bab 3 itu. Metode yang digunakan apa? Misalkan di kualitatif, berarti kualitatif metodenya. Kalau di kuantitatif, misalkan dengan metode eksperimen atau mungkin yang lain Bu. Jadi, antara metode dan variabel itu 2 hal yang berbeda. Kalau variabel itu berarti yang data yang akan kita gunakan nanti datanya seperti apa? Apakah data nominal, atau data ordinal, atau data rasio, atau data interval. Jadi nanti variabel itu ada variabel bebas dan variabel terikat yang sering kita gunakan. Walaupun ada lagi variabel lain, yaitu ada variabel intervening, ada variabel moderator. Gitu Ibu. Jadi tergantung Ibu nanti kalau ada 2 metode, dilihat dulu metodenya apa. Kalau ada 2 metode di sini, harusnya dalam penelitian hasilnya ada 1 metode. Mungkin ada 2 variabel, mungkin Ibu nggih. Oke, 2 variabel.
begitu ya Pak. Berarti tidak kalau misalkan kalau menggunakan korelasi ganda itu tidak harus istilahnya apa ya, variabelnya yang apa itu metodenya 2 berarti pakainya ganda itu enggak seperti itu ya Pak ya. Nggih, pakai ganda nggih nanti Bu. Persen juga bisa. Nanti kita akan lihat di Excel-nya Bu. Nanti di Excel itu seperti biasa saya akan sampaikan cara manualnya dan secara apa namanya praktisnya. Gitu. Nanti Bapak Ibu semuanya lebih cenderung ke praktis saja. Saya sampaikan manual biar nanti kita tahu prosesnya saja. Gitu. Begitu Bu Mekar nggih. Ada lagi Bapak Ibu atau kita lanjut terlebih dahulu? Lanjut Pak. Baik, siap. Saya lanjutkan di Excel-nya. Sudah saya siapkan datanya Bapak Ibu. Datanya sama dengan yang ada di PowerPoint. Semakin nanti kita akan praktekkan secara bersama, cara manualnya dan juga cara praktisnya. Gitu. Jadi di sini sudah saya siapkan datanya X dan Y-nya. Kemudian kita Bapak Ibu untuk yang X kuadrat caranya sama dengan. Kemudian kita ke data yang X yang pertama ini. Kemudian kita kuadratkan dengan cara seperti ini bisa. Atau dengan C4 kali C4 juga bisa. Nah, saya gunakan cara yang ini. Jadi tinggal kuadratkan. Kemudian Y kuadrat, misalkan ini saya lengkapi aja biar jelas, saya tuliskan XI di bawahnya. Oke, kemudian untuk yang Y kuadrat juga sama dengan kita arahkan ke Y, yaitu data yang pertama 10, kita kuadratkan. Nah, dengan cara ini seperti topping, topi terus 2, artinya dipangkatkan 2. Kita enter, ada 100, kemudian yang ketiga yaitu data X kali Y, sehingga sama dengan kita arahkan data X yang pertama yaitu 2, atau C4 di sini, kali data Y yang pertama yaitu 10 atau di sini D4. Setelah itu kita enter. Nah, masing-masing sudah kita peroleh. Nah, untuk mempermudah kita tarik saja Bapak Ibu. Kita blok ketiganya XI kuadrat, YI kuadrat dan XY. Kemudian setelah itu kita tarik ke bawah Bapak Ibu untuk mengcopy paste formulanya. Nah, ini sudah kita dapatkan data masing-masing X kuadrat atau XI kuadrat, YI kuadrat, dan X kali Y. Nah, kemudian setelah itu kita cari jumlahnya Bapak Ibu masing-masing dari X, Y, XI kuadrat, YI kuadrat, X kali Y. Kita cari masing-masing. Bisa dengan cara yang mudah di sini, Bapak Ibu bisa lihat kursor saya, yaitu di auto zoom, nanti dengan otomatis, atau bisa dengan manual sama dengan zoom juga bisa. Nah, saya gunakan auto zoom ini, biar lebih praktis. Nah, ini kita lihat yang diambil datanya itu dari C4 sampai C13. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, tinggal di enter saja, atau dengan cara manual sama dengan zoom, kurung buka, kemudian tarik datanya dari X yang pertama sampai X yang terakhir, yaitu di data ke-10. Tinggal di enter. Kemudian kita copy formulanya ke kanan, sehingga kita sudah peroleh jumlah dari masing-masing datanya. Sekarang saya kasih warna kuning. Nah, ini kita sudah peroleh masing-masing jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat, jumlah X kali Y. Nah, kemudian kita ke uji hipotesis terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi HO tadi yaitu RX sama dengan 0, untuk kedua variabel tidak ada korelasi.
Sedangkan kalau HA, RxJ tidak sama dengan 0, kedua variabel ada korelasi. Ini hipotesis yang kita gunakan. Kemudian alfanya kita gunakan yaitu 0,05 atau 5%. Kemudian untuk menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0, yaitu terima H0 jika T itu kurang dari atau sama dengan T tabel, tolak H0 jika T itu lebih dari T tabel. Nah, kemudian untuk mencari T hitung di sini kita pertama cari RxY terlebih dahulu dan nanti akan mencari T hitungnya. Oke, yang pertama kita mencari R dulu. Nah, mencari R dulu bisa langsung Bapak Ibu atau kita bagi pembilang dulu, kemudian cari penyebut terlebih dahulu. Nah, bisa biar nanti Bapak Ibu tidak terlalu sulit, kita cari pembilang dulu. Pembilang dulu berarti yang atas ini Bapak Ibu, berarti dengan cara sama dengan N. Nah, N ini banyak data, yaitu di sini ada 10 Bapak Ibu. Sehingga kita tulis 10 kali jumlah X kali jumlah X kali Y. Nah, ini X kali Y jumlahnya ini Bapak Ibu. Tinggal kita pilih datanya, Y. Kemudian dikurangi jumlah X kali jumlah Y, Bapak Ibu. Jumlah X di sini yaitu 70 kali jumlah Y yaitu di sini 571. Nah, setelah itu tinggal kita enter. Kita peroleh hasil 5.470. Kemudian kita cari penyebutnya Bapak Ibu. Penyebutnya yang di bawah ini. Akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kita mulai sama dengan, nah karena di sini akar, maka kita bisa pilih SQRT atau square. Ini sudah ada. Kemudian kurung buka. Di sini yaitu N, yaitu banyaknya data, yaitu 10 kali jumlah X kuadrat. Nah, X kuadrat ini sudah kita cari, jumlahnya yaitu 546 dikurangi jumlah X dikuadratkan. Nah, jumlah X berarti kita lihat X-nya ini jumlahnya 70. Kita kuadratkan Bapak Ibu. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Copy. Terus sebelahnya angka 2. Kalau di laptop berarti di angka 6 itu atasnya itu ada tanda topi dengan cara shift. Kemudian kita pilih tanda topi itu. Atau dengan cara kali C14 lagi juga bisa Bapak Ibu seperti ini. Nah, saya akan gunakan yang topi. Nah, ini dikurung. Nah, ini di depan ada kurung satu lagi, Bapak Ibu. Saya lupa, mohon maaf. Nah, kemudian di sini kali. Nah, kali N lagi, Bapak Ibu. N banyak data yaitu 10 kali jumlah Y kuadrat. Nah, kita lihat Y kuadrat. Ini Y kuadrat, Bapak Ibu. Jumlahnya itu di sini 38.161 di sini. Kita pilih. Dikurangi. Nah, dikurangi jumlah Y dikuadratkan. Jumlah Y berarti ini Bapak Ibu, jumlah Y-nya kita kuadratkan. Turun tutup. Kemudian kita tutup lagi. Karena ada 2 di sini, guys. Setelah itu kita enter. Ini Bapak Ibu hasilnya 5.578, sekian. Nah, untuk mencari R-nya Bapak Ibu ini, berarti kan di sini tinggal pembilang dibagi penyebut. Nah, tadi kita sudah punya pembilang dan juga sudah punya penyebut ini. Sehingga R-nya sama dengan pembilang dibagi penyebut. Hasilnya 0,98056644.
3. Nah, kemudian setelah itu kita cari T hitung. Nah, T hitung di sini Bapak Ibu yaitu R kali akar N min 2 dibagi akar 1 kurangi R kuadrat. Nah, sehingga sama dengan Rx-nya. Rx yaitu di sini sudah kita peroleh, kita pilih saja. Kali. Kan di akar kita tuliskan SQRT atau squared. N min 2. N yaitu banyaknya data 10. 10 kurangi 2 yaitu 8. Kita langsung saja tulis 8. Dibagi, nah, dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Berarti dengan akar SQRT atau squared 1 dikurangi R kuadrat. Nah, R ini kita pilih Bapak Ibu. R yang ini kita kuadratkan. Nah, kemudian kita enter. Nah, ketemu 14,1367977. Ini untuk T hitungnya Bapak Ibu. Kita sudah peroleh T hitung. Nah, saya beri tanda kuning saja untuk menandakan ini hasilnya. Nah, kemudian kita cari nilai T tabelnya. Di sini DK sama dengan N-2, berarti DK-nya sama dengan 10 kurangi 2, sama dengan 8. Jadi DK-nya sama dengan 8. Maka R tabelnya, T tabelnya dengan alfa 5% kita lihat. Berarti 8 ini 8 ke kanan, kemudian dengan 5% dua pihak 0,05 ke bawah ketemu 2,306 ini. Kita tuliskan 2,306. Maka keputusannya kita tulis terlebih dahulu. T hitung sama dengan tadi 14,13, sedangkan T tabel sama dengan 2,306. Kita lihat antara T hitung dengan T tabel, ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi ini keputusannya kita lihat di sini, T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya tolak H0, artinya terima H0. Sehingga karena tolak H0 berarti terima HA, artinya kedua variabel ada korelasi. Berarti kesimpulan di sini, karena tolak HO, maka ada korelasi antara di sini misalkan X dan Y, antara X dan Y. Nah, misalkan X-nya tadi motivasi, Y-nya hasil belajar. Misalkan di sini, atau saya tulis lengkap. Dan hasil belajar misalkan di sini yaitu Y. Nah, artinya kesimpulannya itu. Nah, kemudian kita lihat korelasinya bagaimana. Nah, kita lihat nilai R-nya 0,98. Nah, kita lihat di tabel variabel ini, Bapak Ibu. 0,98 terletak di lebih dari 0,9, artinya korelasinya sangat tinggi. Jadi korelasi antara X dan Y
yaitu sangat tinggi. Jadi hubungannya atau relasinya antara X dan Y atau motivasi terhadap hasil belajarnya itu sangat tinggi. Jadi ini Bapak Ibu perhitungan cara manualnya. Nah, sekarang kita akan coba perhitungan secara praktisnya. Nah, ini ada 3 cara Bapak Ibu. Kebetulan di Excel ada fasilitas untuk itu. Nah, yang pertama di sini misalkan kita cari R dengan persen misalkan. Kemudian R dengan korelasi. Nah, ini Bapak Ibu, R dengan persen Bapak Ibu. Nah, di sini ada cara beberapa Bapak Ibu. Kita bisa langsung ketikkan sama dengan persen. Nah, ini kita persen Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ketemu persen ini, kita pilih datanya, yang X dan Y-nya. Ini Pak Ibu, kita blok X. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita beri tanda titik koma. Jadi ikuti mungkin di tempat Bapak Ibu bisa berbeda. Gitu. Jadi array 1, setelah itu ada titik koma Bapak Ibu, kalau di tempat saya, sehingga saya pilih titik koma. Kalau di tempat Bapak Ibu mungkin titik 2, berarti dengan titik 2. Array 1 yaitu X-nya, array 2 yaitu nilai Y-nya. Nah, Y-nya kita pilih. Setelah itu kita kurung tutup. Setelah selesai kita enter saja, hasilnya sama Bapak Ibu. Di sini dibulatkan. Atau kita juga bisa melalui fx ini Bapak Ibu yang persen tadi. Kita klik X, kemudian kita pilih yang statistikal. Nah, ini cari yang persen Bapak Ibu. Nah, ini ketemu persen. Klik OK. Nanti sama Bapak Ibu. Tinggal caranya beda. Array 1 yaitu X ini Bapak Ibu. Kemudian array 2 yaitu nilai Y-nya. Setelah selesai, di sini sebenarnya sudah muncul hasilnya Bapak Ibu. Kita klik OK saja. Nah, muncul hasil. Sama Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, bisa dengan cara langsung sama dengan, nah ini sudah ada Bapak Ibu Corel. Nah, Corel. Nah, di sini array 1 berarti X-nya, array 2 yaitu Y-nya. Dengan ditandai yaitu titik koma. Jadi di sini X-nya saya ambil datanya, kemudian titik koma, kemudian nilai Y saya ambil. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu nggih. C4 sampai D13, titik koma, D4 sampai D13. Kemudian kurung tutup. Enter. Nah, maka hasilnya juga sama Bapak Ibu. Atau dengan cara di sini juga ada Bapak Ibu fx. Kemudian kita pilih Corel, maaf di sini. Kita cari yang Corel. Nah, ini Bapak Ibu ada, tinggal kita klik. Nah, nanti caranya sama dengan yang persen tadi, memasukkan nilai X. Kemudian array 2 yaitu memasukkan nilai Y. Kemudian kita OK. Maka hasilnya juga sama. Ini cara mudahnya. Seperti tadi dihubungkan, misalkan, Pak, saya itu ada 2, maka bagaimana? Maka bisa dengan cara seperti tadi. Atau yang ketiga, R dengan data analisis. Yang seperti bisa kita gunakan, gitu. Nah, kalau R dengan analisis, berarti Bapak Ibu, kita pilih data. Nah, ini data, nggih. Data. Kemudian kita pilih data analyze. Nah, kita pilih yang
correlation, Bapak Ibu. Nah, kita pilih. Nah, nanti hasilnya berbeda, Bapak Ibu. Kalau ini hasil nanti dalam bentuk matriks, lebih lengkap. Kalau Bapak Ibu menginginkan yang lebih lengkap. Jadi, kita pilih correlation di sini. Kita klik OK. Nanti muncul tampilan seperti yang di depan Bapak Ibu. Nah, maka di sini kita pilih dari label X dan Y-nya saya pilih semuanya. Jadi X dan Y saya pilih supaya nanti tidak jelas. Kemudian grupnya di sini kolom karena datanya ke bawah, dia kolom. Tapi kalau datanya ke samping, maka pilih yang raw. Ini pilihannya. Karena di sini data saya itu ke bawah, sehingga kolom. Nah, jangan lupa Bapak Ibu label kita checklist karena tadi kita saat membloknya itu X dan Y-nya kita ikutkan. Nah, seperti biasa ini outputnya mau ditaruh di mana? Misalkan saya taruh di bawah sini, misalkan ya. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, muncul hasilnya Bapak Ibu. Ini untuk hasil dari yang dengan analisis. Kita lihat ini X, ini Y, ini X, dan ini Y. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu dari data yang ada tadi. Nah, hasilnya sama Bapak Ibu. Kalau dibulatkan sama, ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk mencari korelasi atau hubungan antara variabel. Nah, seperti tadi kasus Bu Mekar, misalkan Pak, saya punya variabel lebih dari satu, ada 2 variabel yang dilihat, misalkan keaktifan dan motivasinya terhadap hasil belajar. Nah, maka Bu Mekar baiknya bisa menggunakan yang data analis tadi. Nanti di sini akan muncul ada X1, ada X2, kemudian ada Y. Nah, dan nilai-nilai ini 0,98, kemudian di sini berapa, itu nanti dari nilai-nilai masing-masing korelasinya antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, gitu. Atau langsung dengan cara seperti ini juga bisa. Dengan ketik persen tadi, di sini, persen yang di layar saya, di formula yang saya blok di atas, itu persen juga bisa. Kemudian dengan cara yang bawahnya dengan cara yang korel juga bisa, korelasi nantinya ini juga bisa, atau dengan data analis juga bisa. Monggo mana yang paling mudah menurut Bapak dan Ibu semuanya. Kalau pilih salah satu ya Pak ya. Salah satu itu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya lebih dari satu variabel X-nya, saya sarankan gunakan data analis. Nanti akan muncul sekaligus di sini. Tapi kalau ini nanti Bapak Ibu harus mencari X1 dengan Y, X2 dengan Y, sampai X terakhir dengan Y. Gitu. Dan nanti di sini tinggal dikaitkan dengan tabel variabel ini. Hubungannya 0,98 berarti masuk di korelasi sangat tinggi. Misalkan hasilnya 0,75, berarti 0,75 ada di tinggi misalkan, atau 0,6 berarti di sedang. Itu. Dan tinggal biasanya ditanyakan seberapa kuat, seberapa besar hubungannya antara variabel A dengan variabel B. Maka kita dasarnya dari tabel yang ada ini. Nah, untuk tabel ini Bapak Ibu ada berbagai versi, nanti tergantung rujukan yang digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, saya ambilkan yang detail, yang lengkap saja ini, karena ada juga yang hanya 3 saja Bu, yang tinggi, sedang, dan rendah gitu. Ketika nanti rujukan yang digunakan oleh Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu. Pak Arya sebentar Pak. Berarti tidak harus seperti itu ya, kan misalkan hanya 3 rank gitu boleh ya? Misalkan boleh. Sedang, kurang, sedang, terus baik gitu aja nggak apa-apa nih untuk enggak apa-apa Bu. Itu tergantung referensi yang nanti digunakan oleh kita. Misalkan Bapak dan Ibu menemukan referensinya yang 3 itu.